Aku nggak tahu dengan kalian, tapi apa cuma aku gitu yang ngerasa risih dengan orang yang ngomongnya anime bukan anime. Ya selain itu aku juga risih sama cosplayer, terutama sama cosplayer yang nggak ngerti sama karakter yang dia cosplayin. Kok bisa ya ada wibu karbitan kayak gini? Dan wibu karbitan kayak gini tuh sering membawa masalah, sumpah. Please lah Bit, sadar diri, jangan FOMO. Kembali aja gitu ke dunia normismu, gak usah datang ke sini. Aku tahu wibu karbit ini pasti kesulitan gitu mendapatkan pertemanan di pergaulan normis. Jadi akhirnya mereka terpaksa datang ke pergaulan wibu. Emang kebiasaan karbit. Jadi baraya wibu denial sekalian, ayo kita bahas wibu karbit di Indonesia. Jadi, wibu karbitan di Indonesia itu adalah hal yang umum banget kejadian. Dan aku yakin ini adalah keresahan dari banyak orang. Coba pikirkan baik-baik, kita yang udah wibu dari dulu itu sering dihina bau bawang, dihina ansos, terus dikatain freak, dikatain aneh, dan segala macamnya. Tapi sekarang, wibu karbitan ini muncul secara mendadak dan mereka itu nyebar kayak kanker. Tahu-tahu ngerasa so elit lah, ngerasa sotoy lah, mendadak bikin konten lah apa gitu. Tiba-tiba ngecap diri sendiri sebagai wibu pemula yang gak bau bawang dan cuma tahu sedikit anime, ya kayak gitulah kurang lebih. Paling juga mereka nontonnya anime tua yang udah nggak tayang di TV dan grafiknya tuh burik. Paling mentok juga nonton Ghibli biar dapat level certified elite klasik gitu. Biar apa? Biarin. Kalaupun misalnya mereka nonton anime baru, paling nontonnya Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, sama Frieren atau Dungeon Meshi. Biar apa? Biar relevan gitu. Biar kalau ditanyain ngerti. Gua nonton anime gitu. Gue juga wibu gitu. Padahal kita udah nontonin anime dari awal gitu. Mereka masih baru nontonin anime. Iya, analoginya sama kayak kolonialisasi. Dulu aja lu ngehina-hina gue, sekarang lu jadi wibu juga. Emang minuman yang paling enak itu adalah ludah sendiri. Mari kita sudahi marah-marah gak jelasnya. Dan sekarang sahabat wibuku baraya sekalian, dengarkan aku baik-baik. Silahkan bilang aku menghayal, tapi aku yakin ada aja gitu wibu lama yang ngerasa iri atau dengki dengan wibu-wibu baru zaman karantina. Contoh sederhananya kayak gini deh. Kalau misalnya ada orang yang muji-muji Kimetsu no Yaiba, itu dibilang karbit. Kalau muji solo leveling, ntar dibilang karbit. Sama gini lagi, beberapa kali aku yakin kalian pernah ngeliat di kolom komentar, ada aja yang bilang wibu karbit, wibu era COVID, dan lain-lain. Ada juga beberapa contoh komentar lain yang dimana mereka ngebandingkan anime yang paling baru dengan anime tahun 2012, 2015 ke bawah gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ada aja orang yang gak suka dengan wibu baru? Kalian ngerasa aneh nggak? Kalau ngerasa aneh, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Aku ngerti, kebanyakan di antara kita nonton anime karena anime itu menjadi bahan pelarian atau pelampiasan buat kita semua atau para wibu sekalian. Ketika kita ngerasa sekolah itu nggak asik, lingkungan rumah nggak asik, beberapa di antara kita larinya itu ke anime untuk mengisi kekosongan itu. Dan buatku sendiri, anime sudah ngisi kekosonganku selama kurang lebih kayak 15 tahun. Gak ada rasanya dalam waktu satu hari aku nggak nonton anime sama sekali. Tapi lihat sekarang, akhirnya mereka yang ngolok-ngolok tahu kan gimana rasanya punya pelampiasan yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan mereka. Aku sebenarnya sangat senang ketika ada orang yang mendadak suka anime dan akhirnya keterusan nonton anime. Karena aku tahu akhirnya ada orang lain yang dibahagiakan oleh anime, media yang sangat kusukai. Dan akhirnya aku juga tahu kalau anime itu cocok untuk banyak orang. Ini bukan cuma perkara nonton anime. Orang-orang yang dulunya meremehkan hobi cosplay akhirnya bikin konten atau foto cosplay juga. Dan ternyata mereka sadar kalau hobi cosplay mereka yang baru itu mengisi kekosongan mereka. Akhirnya mereka bisa mendapatkan perhatian yang gak bisa mereka dapatkan ketika di karantina di tahun 2020 kemarin. Dan akhirnya mereka yang cuma terbatas circle-nya dan gak punya teman lain akhirnya bisa mendapatkan teman baru dari komunitas cosplayer itu. Bukan cuma itu, orang-orang yang akhirnya nonton anime atau coba cosplay akhirnya bisa mendapatkan penghasilan dari dunia ini juga. Apakah itu salah? Kalau menurutku itu bukan hal yang salah, karena manusia itu bisa berubah. Dan menurutku nggak ada salahnya mencari kebahagiaan di dunia anime ini. Sekarang pertanyaanku adalah, ngapain sih gatekeeping hobi? Bukannya harusnya kalian senang ya ketika ada orang lain yang punya satu hobi gitu. Bisa nambah teman, nambah relasi, nambah kenalan juga yang buat ngomongin anime. Atau nambah teman cosplay juga gitu. Yang menyenangkan dari nonton anime atau cosplay adalah setelah kau nonton atau setelah cosplay, kau itu bisa ngeluarkan unek-unekmu. Akhirnya kau bisa diskusi, bisa ngobrol, dan ketemu orang baru. Kan asik gitu ngobrol dengan orang yang punya hobi sama dengan kita. Itu mau karbitan atau bukan, itu tetap aja ngerasa asik. Dan sebenarnya aku juga yakin gitu, wibu karbitan ini gak menyakitin siapa-siapa. Satu-satunya yang dirugikan dan disakiti oleh wibu karbitan ini adalah ego kalian yang tergoncang, itu doang. Kalian banyak yang gak suka dengan remaja senja kan? Orang yang suka minum kopi 80.000 dan ketenangan gitu. Dengan nge-gatekeep anime atau scene cosplayer, kalian itu sama aja dengan mereka. Mereka itu orang yang ninggalin band indie kesukaan mereka hanya karena band indie ini udah terkenal. Biasanya yang ngedengerin mereka 100, udah jadi terkenal banget kan, yang nontonin sekarang 115 orang. Akhirnya dia ngeluh, yang nonton udah rame, aku pergi dari sini gitu. Ya kalian gak ada bedanya sama orang-orangan senja itu. Tapi gimana menurutmu? Apa alasan kenapa kau gak suka dengan wibu karbitan? Dan jangan-jangan kau termasuk wibu karbitan di tahun 2020?
Coba komentar di bawah. Dan mungkin itu aja dulu untuk diskusi karbitan dan non karbitan ini. Aku admin Yami, stay clean and sound. Aku sih sebenarnya ngerti gitu cara berpikirnya orang-orang yang nggak mau apa yang dia suka itu menjadi terkenal karena mereka ngerasa itu udah nggak eksklusif lagi. Masalahnya kalau animemu nggak terkenal, siapa yang biayain produksinya gitu? Siapa yang beli BD? Siapa yang beli figur? Siapa yang beli lisensi penayangan? Kan nggak ada kalau akhirnya nggak terkenal. Kok mampu gitu ngehidupin karyawan yang terlibat dalam produksi anime? Yang nggak mungkin juga, pret gitu kalau kata gua teh. Nggak ada. Kalau kau nggak berpengaruh apa-apa, stop gatekeeping daripada ngerusak hobi orang gitu. Please lah boy, tahu gitu. Kadang-kadang karbitan tuh ganggu gitu. Tapi ya udahlah, dirangkul gitu, bersama gitu. Jadi sebenarnya aku bikin video ini karena terinspirasi sama lagu diss-nya Kendrick Lamar yang judulnya Euphoria. Yang I'm the biggest hater gitu. I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress, I hate the way you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. Terus habis itu ya intinya Kendrick Lamar di sini benci gitu. I'm the biggest hater.